Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu yang ketiga di bulan Maret ini. Tanpa terasa kita sudah berada di minggu yang ketiga dan saya percaya kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk memulai ibadah ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Dalam ibadah online pada hari ini kami datang untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami sungguh-sungguh menghasilkan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami memulai ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita. Biar kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari katakan lagi ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara hidup kita. Namanya Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kita.
Haleluya. Mari lebih lagi kita siapkan hati untuk menyembah Dia. Yesus. Si Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Tuhan dan Rajaku. Kau yang kami agungkan, Kau yang kami muliakan. Yesus, Kau Rajaku, Kau yang layak, Kau yang layak, selama-lamanya Engkau layak. Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak, tinggikan dan dimuliakan. Sebab kami tahu rancangan-Mu, rancangan yang indah, rancangan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Kau baik. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Oh, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari katakan lagi dengan imanmu. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya. Oh, rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Oh, Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Lebih lagi katakan, Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya. Amin.
rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Oh, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Bahkan Engkau sedang melakukan hal yang besar dalam kehidupan kami, umat-Mu, gereja-Mu. Di tengah-tengah keadaan kondisi yang sedang kami hadapi, kami percaya bahwa Allah kami turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-Mu yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Buat kami terus percaya, berharap, beriman kepada janji-janji-Mu, kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ada sesuatu hal yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab itu kami mengucap syukur keberadaan kami. Kami mengucap syukur buat bangsa dan kota kami. Kami mengucap syukur Tuhan yang akan terus memulihkan, berkati bangsa dan kota kami. Tuhan yang akan melanjutkan karyanya untuk bangsa dan kota ini, supaya setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Christ is the Lord. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu jadi rema, tertanam dalam hati kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai bibir lidah, Kau pakai Tuhan, Kau urapi. Dan setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Ucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Tuhan, sungguh kami mau berkata, kami kangen sama Tuhan. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Biarlah tempat di mana kami beribadah boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Curahkanlah pengurapan tanpa batas-Mu atas ibadah kami. Tuhan, biar kami semua boleh menyenangkan hati-Mu. Biar kami semua boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu. Layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja. Urapi seluruh para PPA, guru-guru sekolah minggu, pembina remaja, youth yang ada di GBI Petra. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya, GBI Petra Cilegon. Pertama, salam kangen ya. Dan saya berdoa semua aman dalam penyertaan Tuhan. Nah, minggu ini saya pengen sharing, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dikenal baik, sabar, penuh dengan kasih, ya. Dan kayaknya susah bagi kita membayangkan kalau Tuhan Yesus marah, ya. Padahal Tuhan Yesus pernah marah juga, ya. Semua umat Tuhan pasti
pernah mendengar atau membaca bagaimana waktu Tuhan merestorasi bait Allah, ya, ketika Tuhan membuat cambuk. Nah, tetapi ada ayat yang lain, ya. Mari yuk kita buka bersama-sama Matius 21. Matius 21 ayat 19 sampai yang ke-20. Ada satu pesan khusus untuk para pengerja, jemaat, semua rekan-rekan, pemuda remaja, dan juga ataupun sahabat-sahabat online yang join dalam ibadah online ini, ya. Firman Tuhan dari Matius 21 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Mari yuk kita pelajari bersama-sama. Pertama, pohon ara. Pohon ara adalah, kalau kita buka di Wikipedia, kita buka di Google, akan dapat penjelasan. Pohon ara adalah pohon yang pada waktu dia dewasa, ia akan berbuah sepanjang musim. Nah, ini jadi beda dengan pohon musiman, ya, kayak buah mangga itu ada musimnya, ya, tidak sepanjang tahun, sepanjang bulan dalam tahun itu dia akan berbuah. Pohon duren kalau musimnya banyak, nggak ada musimnya ya nggak ada. Nah, tetapi pohon ara adalah satu pohon yang ada di Timur Tengah. Waktu dia tumbuh menjadi dewasa, sepanjang musim hidupnya ia akan terus berbuah. Nah, mari tangkap ini baik-baik seluruh umat Tuhan. Berarti kalau Tuhan umpamakan kita sebagai pohon ara, mari tangkap ini baik-baik. Engkau akan berbuah sepanjang masa. Katakan amin. Nah, dengan pandemi, pasca pandemi yang kita sudah lewati 2 tahun ini, ya, menimbulkan banyak kesulitan, menimbulkan banyak kesalahan perhitungan, menimbulkan kesulitan untuk beradaptasi, ya, dan tanpa sadar pemasukan berkurang, pendapatan berkurang, ya, ada pengeluaran yang harus di-adjust, ya, bagaimana biaya sekolah, biaya kuliah, ya, biaya usaha dan sebagainya. Nah, tetapi mari tangkap firman Tuhan hari ini. Pohon ara adalah pohon yang berbuah sepanjang musim. Berarti kasih karunia Tuhan akan memampukan kita semua untuk tetap berbuah sepanjang musim. Katakan amin. Nah, lalu dikatakan ketika Tuhan Yesus datang ke pohon itu dan ia tidak mendapat apa-apa selain daunnya saja. Selain daunnya saja, berarti pohon ini cukup besar, pohon ini daunnya cukup lebat, ya, pertumbuhannya baik, tetapi tidak berbuah. Nah, tetapi tidak berbuah. Kita akan temukan banyak ayat, banyak perumpamaan, banyak pengajaran Yesus yang notabene tertuang dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentang pohon, tentang berbuah, ya. Bagaimana firman Tuhan yang mengatakan, aku menetapkan engkau untuk pergi dan berbuah, dan buahmu tetap, ya. Bagaimana pokok carang harus tertanam pada pokoknya sehingga engkau akan berbuah lebat. Nah, tetapi apa yang Tuhan harapkan? Tuhan mengharapkan hidup kita untuk berbuah. Katakan amin. Nah, mari dalam tanpa sadar 2 tahun ini kita mulai tersibukkan, kita mulai pusing memikirkan penghidupan kita. Padahal panggilan kita adalah untuk berbuah. Apa itu berbuah? Pohon tidak pernah makan buahnya sendiri. Katakan amin. Dengar pohon mangga nggak pernah tahu enaknya buah mangga. Pohon duren nggak pernah tahu. Wah, pohon duren bingung. Wah, buah saya, pohon saya tinggi, buah saya besar, duri gitu ya. Wah, tapi orang nungguin, padahal ketiban bahaya banget.
Ya, kenapa? Karena pohon durian nggak tahu enaknya. Pohon cabai nggak pernah tahu enaknya cabai seperti apa. Karena buah itu dinikmati oleh yang lain. Nah, masih ingat 9 buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu untuk siapa? Sebenarnya bukan buat kita, tetapi untuk sekitar kita. So, panggilan kita, mari yuk, GBI Petra, sahabat-sahabat online. Panggilan kita adalah untuk berbuah. Katakan amin. Dan buah itu untuk dinikmati keluarga kita. Dinikmati keluarga besar kita. Dinikmati sahabat-sahabat kita. Bukan hanya untuk kita. Oh, Rabasyanta. Yang mengerti katakan amin. Panggilan kita adalah untuk menjadi berkat. Bukan karena pandemi ini membuat kita jadi mulai perhitungan, mulai pengetatan, dan tanpa sadar akhirnya kita hidup untuk diri kita sendiri. Apa yang terjadi kalau kita mulai tidak melayani? Apa yang terjadi waktu kita mulai tidak memberi, menabur? Oh, saya tahu mungkin ini masa-masa yang tidak mudah, tetapi mari umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, camkan ini baik-baik. Apalah artinya mengikut Kristus tanpa menabur? Esensi dari kekristenan adalah beri, maka kamu akan diberi. Bahkan terkadang kita memberi, kita udah gak pusingin baliknya, returnnya, outcome-nya seperti apa. Itulah yang Tuhan lakukan. Waktu Tuhan menyerahkan anaknya, waktu Tuhan mempersiapkan sorga bagi kita. Betul, kita akan bersyukur, kita berusaha membalikkan apa yang sudah Tuhan beri. Tetapi mari dengar pujian penyembahan kita, persembahan kita, apapun yang kita beri tidak akan pernah equal dengan apa yang Tuhan beri. Dan hal yang sama Tuhan harapkan terjadi atas kita. GBI Petra, sahabat-sahabat online, tetap beribadah. Katakan amin. Tetap melayani Tuhan. Waktu engkau tetap melayani Tuhan, engkau sedang menabur. Waktu engkau tetap melayani sesama, walaupun sulit, tetapi engkau tetap melayani sesama. Disitulah kita menjadi sempurna. Sama seperti Bapa kita yang di surga sempurna. Memberikan hujan kepada semua orang. Memberikan terang kepada semua orang. Katakan amin. Ya, apa yang Tuhan mau lihat pada masa-masa ini? Di awal 2022 ini. Mari yuk cek yuk. Dengan naiknya gelombang ketiga Omikron, ya, yang sekarang puji Tuhan sekarang mulai melandai, mulai turun. Tapi kedepannya kita nggak tahu lagi apa lagi, kejutan apa lagi. Tetapi biarlah apapun yang terjadi, kita tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Kita tetap menabur. Walaupun dengan cucuran air mata, menabur di dalam doa, menabur di dalam melayani, menabur di dalam mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Tetap memperdulikan sesama. Itulah arti berbuah. So, ketika Tuhan jalan dalam Matius ini, ketika dia lihat pohon ara, daunnya besar, tetapi tidak ada buahnya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan berkata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu keringlah pohon itu. Maka apa yang terjadi? Melihat murid-murid itu tercengang. Sahabat-sahabat umat Tuhan, kebayang gak? Pada Matius 21 ini, murid-murid sudah melihat air menjadi anggur. Murid-murid sudah melihat Yesus berjalan di atas air. Murid-murid sudah melihat Yesus membangkitkan anak muda yang mati di Naim. Anak Yairus yang mati. Yesus sudah membangkitkan Lazarus yang udah 4 hari di dalam kuburan. Yesus sudah membangkitkan 10 orang kusta. Bagaimana mungkin mujizat-mujizat yang dahsyat itu
tetap membuat murid-murid tercengang saat mereka melihat pohon itu tiba-tiba menjadi kering. Maksud saya begini, dahsyatan mana Petrus berjalan di atas air dengan pohon menjadi kering. Maka kita semua akan setuju, wah dahsyatan Petrus jalan di atas air. Dahsyatan mana Lazarus bangkit dari kuburnya dengan pohon menjadi kering. Pasti kita semua setuju, wah dahsyatan Lazarus bangkit dong. Dahsyatan 10 orang kusta sembuh. Tapi kenapa murid-murid tercengang? Karena satu, murid-murid tidak menyangka bahwa guru Yesus marah waktu pohon itu tidak berbuah. Oh rabasyantakara. So tanpa sadar, karena kita berpikir Tuhan adalah baik, Tuhan murah hati, Tuhan sabar, pengasih, pemaaf, pengampun. Jadi dengan kata lain, kita pakai alasan. Tuhan ngertilah saat ini kalau saya tidak melayani. Kan keadaan lagi sulit. Tuhan ngertilah kalau saat ini saya nggak ke gereja. Tuhan ngertilah ke ekonomi lagi sulit. Makanya saya nggak memberi dulu. Nangkep maksud saya? Ternyata murid-murid kaget. Tuhan marah melihat pohon yang tidak berbuah. Oh, tercenganglah murid-murid itu. So, mereka bukan karena pohonnya menjadi kering, tetapi betapa mereka kagetnya. Ternyata Tuhan mengharapkan buah dari kehidupan kita. Amin. Oh, Rabashandakara. Umat Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus, jangan ada yang terintimidasi, jangan ada yang rendah diri. No. Tapi saya berdoa saat ini biar hadirat Tuhan memeluk semua sahabat-sahabat, memeluk semua umat Tuhan. Memberi ketenangan, dan biarlah pewahyuan ini mengalir saat ini. Dengar, saya percaya banget Tuhan segera datang. Tuhan segera datang. Keadaan gonjang-ganjing, keadaan udah gak enak banget, keadaan tidak ada yang pasti. Ya, 2020 kita kebingungan masker. 2021 kita kebingungan oksigen. 2022 kita kebingungan minyak goreng. Ya, belum lagi nanti ketika perang yang terjadi di Eropa Timur akan mengakibatkan minyak dunia naik. Wah, nanti BBM, aduh, ini bagaimana nih? Semua naik semua. So, satu hal yang Tuhan mau ingatkan. Kita semua musafir di dalam dunia ini. Katakan amin. Kita semua perantau. Rumah kita di surga nanti. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itu sebabnya kita harus masuk surga. Nah, kalau kita mau masuk surga, surga itu yang punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu murah hati. Tuhan tidak egois. Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkata kepada murid-muridnya, kamu yang harus kasih mereka makan. Masih ingat Matius 25? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku dalam penjara. Penjara itu bisa fisik, bisa secara jiwa. Berapa banyak yang tertekan jiwanya. Itu sebabnya di dalam nama Yesus, ayo para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tetap melayani jemaat. Ya, kakak-kakak tetap jaga adik-adik. Jangan mundur, jangan kecewa. Ya, kalau bingung enggak apa-apa, doa, tapi tetap bergerak. Katakan amin. Ayo, dengan apapun caranya. Ya, bisa WhatsApp, bisa telepon. Kalau enggak kunjungan di depan pagar juga enggak apa-apa. Tetapi untuk menunjukkan kakak masih sayang sama kalian. Ya, kita masih care dengan jiwa-jiwa, dengan adik-adik rohani kita. Amin. Oh, rabasyadakarabadabadaba. So, mari yuk pada masa-masa ini renungkan. Biarlah kita tetap berbuah. Katakan amin. Biarlah kita tetap berbuah. Yohanes
15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Biarlah hidup kita bukan cuma memuliakan nama kita, nama keluarga, nama marga, tapi kita juga memuliakan Bapa di sorga. Katakan amin, ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ingat, buah itu bukan buat kita. Buah itu bukan tabungan kita. Yang namanya buah, kalau nggak segera dimakan, nggak dibagiin, rusak. Ya, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang kelima. Ayat 1 sampai yang kelima. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, lalu dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Itulah sebabnya tetap beribadah, tetap ikut komsel, tetap baca Alkitab, karena firman itu yang membersihkan kita. Firman itu yang mengingatkan kita hal-hal yang salah dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan kita dengan Tuhan. Lalu ayat berikutnya dikatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Singkat kata, GBI Petra, sahabat-sahabat online, tetap kejar hadirat Tuhan. Kejar hadirat Tuhan. Pada masa-masa yang sulit ini, iblis berusaha bilang begini, udah ngapain baca Alkitab? Nggak guna. Ngapain ibadah? Kena COVID, kena juga. Kena PHK juga. Kena pemotongan juga. Buat apa ibadah? Gak ada artinya. Sebab iblis adalah, Yohanes 10 ayat 10, pencuri, datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis mau mencuri iman kita. Kalau iman kita mulai tercuri, maka tubuh ini akan mulai terbunuh. Pencuri kalau masuk ke dalam rumah, dia bisa bunuh penghuni rumah itu. Itu sebabnya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, apa ciri tubuh yang mulai terbunuh? Dia udah gak mau ibadah. Dia udah gak mau baca Alkitab. Di konteks juga, ya ntar aja deh. Nah, ketika tubuhnya mulai gak mau beribadah, maka tanpa sadar manusia rohaninya mati. Dan gol akhir iblis adalah binasa. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa arti binasa? Pindah dari surga ke neraka. Tetapi firman Tuhan belum selesai. Tetapi, Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Oh Rabasya, dengar, saya yakin dan percaya, pandemi ini bukan hukuman. Pandemi ini adalah salah satu cara Tuhan memberkati kita. Katakan amin. Oh Rabasya, Dakarabah. Itu sebabnya, kalaupun ada yang WFH, tetap bangun subuh. Kalaupun ada yang masih sekolah online, kuliah online, tetap bangun subuh. Ikut doa fajar. Saya tetap mendisiplinkan diri saya untuk bangun subuh. Ya, bahkan saya minta kepada rekan-rekan sepelayanan saya, ayo mulai buat jam 6 doa via IG, doa untuk mau masuk sekolah. Mumpung anak-anak belum pada online, belum pada onsite. Ya, jadi sebelum sekolah, ayo nyanyi dulu bersama-sama sekitar 20 sampai setengah jam. Ya, lalu doa untuk persiapan mereka masuk sekolah. Pada masa-masa yang tidak mudah ini, jangan sampai tercuri oleh iblis. Karena pohon yang hidup, ia pasti berbuah. Katakan amin. Jangan takut. Pohon yang hidup
pasti berbuah. Amin. Ya, mari yuk kita buka Yehezkiel 47. Saya sangat suka dengan ayat ini. Yehezkiel 47, firman Tuhan judulnya adalah sungai yang keluar dari bait suci. Ya, ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama ayat yang ketiga sampai yang kelima. Sedang orang itu pergi ke arah timur, ia memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta lagi, lalu menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka air itu sudah sepergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi, ia menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air, dan air itu sudah selutut. Ia mengukur 1000 hasta lagi, ia menyuruh aku untuk ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, dan sekarang sudah sampai sepinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, dan air itu menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan, sebab air itu meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat terseberangi. Mari lihat saya baik-baik. Ini berbicara tentang kedalaman. Kedalaman. Oh, rabasyantakaraba. Ketika kita mengikut Tuhan, level pertama, 1000 hasta pertama, itu semata kaki. Pak, Bu, sahabat-sahabat, kalau kita ke kolam renang, airnya semata kaki, maka kita kan jalannya gampang, betul ya? Jalannya gampang, belok-beloknya gampang. Nah, level pertama, ketika mengikut Tuhan, kita ke gereja, pulang gereja kita bisa baca Alkitab, tapi minggu depan udah gak ke gereja lagi. Atau kita senang ke gereja, tapi habisnya begitu, ayo ikut, enggak, semata kaki. Itu sebabnya gampang ikut, gampang gak ikut. Nah, itu sebabnya firman Tuhan kadang-kadang begini, maju 1000 hasta lagi. Begitu maju, kitab Yehezkiel, maju 1000 hasta lagi, airnya mulai selutut. Nah, kalau air di kolam renang mulai selutut, kita nggak bisa lari. Jalannya mulai berat, betul ya? Ya, mulai berat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dari kekristenan semata kaki, kita maju lebih dalam lagi. Mulai selutut. Apa arti selutut? Mungkin gampangnya ya. Selutut dari jemaat, dia mulai melayani. Menjadi pelayan Tuhan. Wah, tadi kalau disuruh pelayanan, aduh enggak deh. Ada komitmen, ada kewajiban. Harus ikut doa ini, pertemuan ini. Aduh, tanggung jawabnya banyak. Enggak deh. Tapi firman Tuhan bilang gini, ayo GBI Petra, sahabat-sahabat online, maju 1000 hasta lagi. Maju 1000 hasta lagi. Dan ketika mulai 1000 hasta, wah, mulai ada kewajiban, mulai ada tanggung jawab. Apakah cukup selutut? Enggak. Firman Tuhan dalam Yehezkiel katakan 1000 hasta lagi. Begitu 1000 hasta, air mulai sepinggang. Pak, Bu, saya dulu punya pengalaman suka naik gunung. Ya, kalau kita mau nyebrang sungai, kalau sungainya itu semata kaki, selutut, semua boleh nyebrang. Tapi kalau airnya mulai sepinggang, tidak semua orang boleh nyebrang. Yang paling jago berenang, dia akan terobos duluan. Begitu sampai di ujung, akan dilemparkan tali, lalu dia akan ikat tali itu di pohon. Lalu kita semua akan nyebrang pegangin tali itu. Kenapa? Karena arus sepinggang itu bisa menyeret kita. Nah, berarti apa dari selutut menjadi sepinggang? Komitmen kita lebih sungguh-sungguh. Saya percaya begini, kalau yang selutut masih bisa tersinggung. Aduh, saya nggak diperhatiin nih. Aduh, ulang tahun saya nggak diingat. Aduh, ini gereja peraturannya banyak kali. Aduh, harus persembahan, harus nabur, harus ini segala macam. Enggak deh. Nah, selutut berat tapi masih bisa balik. Tapi kalau mulai sepinggang, sakit hati pun dia tetap melayani. Wah, terjadi miskomunikasi. Wah, ini areanya setan. Setan paling pintar mengacaukan. Kenapa? Makanya dia disebut penghulu udara. Ya. Miskomunikasi antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ya, ketika mulai miskom, yang lain mundur. Tapi yang sepinggang, saya percaya ia bertahan. Saya tetap harus berdoa, mengusahakan kesejahteraan kota di mana saya berada. Tapi apakah sepinggang cukup? Enggak.
Tuhan bilang begini, maju 1000 hasta lagi. Dan ketika maju 1000 hasta lagi, firman Tuhan katakan, air itu mulai menjadi sungai yang tidak terseberangi. Berarti bicara gini, kita mulai tenggelam di dalam kehendak Tuhan. Mungkin ayat yang paling sederhana yang semua pasti pernah dengar. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Dengar, kalau level sepinggang, ketika terjadi miskomunikasi, ia tetap melayani. Ia tetap setia mendukung pemimpin, apapun yang terjadi. Tapi kalau sudah tenggelam, berarti, minta maaf, saya tidak tahu, tapi saya banyak dengar kabar duka. Dari 2020, 2021, ada yang kehilangan pasangan hidup, ada yang kehilangan orang yang dikasihi, ada yang kehilangan pekerjaan, banyak kehilangan. Dan hal yang paling berat adalah ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayang. Itu gak mudah, tidak mudah. Tetapi saya percaya di level yang keempat, ketika sungai itu menjadi sungai yang tidak terseberangi, sama seperti Habakuk. Kitab Habakuk bilang begini, sekalipun hasil anggur mengecewakan, aku akan tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan masih ingat Ayub ketika istrinya marah, kutuki Tuhanmu lalu mati aja. Tapi Ayub berkata, masakah kita cuma mau terima yang baiknya, dan yang tidak baik kita nggak terima. Nah, itulah level kedalaman tingkat yang keempat. Hidupku bukan aku lagi. Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan baik. Diberkati, tidak diberkati. Ditolong, tidak ditolong. Mungkin engkau mengalami cemburu rohani. Engkau lihat doa yang lain dijawab. Engkau lihat jemaat doanya dijawab, sementara engkau sudah melayani sekian lama. Dan pergumulanmu tidak dijawab Tuhan. Belum dijawab, bukan tidak. Ada satu perasaan. Tuhan, yang lain ditolong, kok saya ngantri terus ya Tuhan? Tetapi yang tingkat keempat ini, ia akan berkata, apapun yang terjadi, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan saya pengen sembuh, Tuhan saya mau sembuh. Tapi kalaupun saya belum sembuh, aku akan tetap ada di rumah Tuhan. Aku akan tetap melayani. Inilah level kedalaman yang Tuhan mau, di mana akar itu masuk ke dalam tanah, dan apapun yang terjadi. Oh Raba, GB Petra, sahabat-sahabat online, biarlah apapun yang terjadi, izinkan pasanganmu, anak-anakmu melihat bahwa engkau tetap beribadah kepada Tuhan. Engkau tetap mencari Tuhan setiap hari, walaupun keadaan sulit. Tetapi mari yuk, ayat-ayat yang saya sangat suka, ada 2 ayat terakhir sebelum kita doa ya. Yesaya 47 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, kita langsung lompat ya, ayat yang ke-9. Mari yuk umat Tuhan, ikuti bersama-sama saya. Baca suara yang kuat, minimal kuping kita dengar suara kita sendiri. Ya, ayat yang ke-9. Sebab kemana saja sungai itu mengalir. Dengar, level 4, air itu udah menjadi sungai. Enggak semata kaki lagi, enggak selutut, tidak sepinggang, tapi sudah menjadi sungai. Lalu firman Tuhan katakan, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut menjadi tawar,
kemana saja sungai itu mengalir, semuanya hidup. Oh Rabasyandakara, dengar di level 4 ini. Ketika engkau semakin intim sama Tuhan, engkau ikut doa fajar, engkau baca Alkitab, engkau bangun lebih pagi, engkau tetap intim dengan Tuhan. Maka dengar, apa saja yang engkau lakukan, hidup. Oh Rabah, usahamu akan hidup, akademismu akan hidup, pelayananmu akan hidup, bukan karena kuat dan gagah, bukan karena sertifikat, bukan karena kebisaanmu, tetapi semuanya akan hidup karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habisnya. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini semua yang beribadah, oh Rabasya, GBI Petra, para pelayan Tuhan dan jemaat dan sahabat-sahabat online, dengar baik-baik, engkau akan berbuah lebat. Kedua tepi sungai akan muncul berbagai macam buah-buahan. Lalu firman Tuhan katakan gini, buahmu akan menjadi makanan. Sungguh, engkau akan tolong banyak orang. Engkau akan bantu banyak orang berusaha, bekerja. Engkau akan tolong banyak orang. Dan lalu dikatakan ini, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. GBI Petra, sahabat-sahabat online, lewat kehidupanmu, lewat keintimanmu sama Tuhan, lewat hidupmu, lewat perkataanmu, engkau akan mengobati banyak orang. Mengobati hubungan pernikahan keluargamu, pernikahan saudara-saudara, pernikahan sahabatmu. Engkau akan menjadi berkat yang luar biasa. Mari yuk kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Oh Rabasyadakara, angkat kedua tangan, angkat kedua tangan. Oh Rabasyadakara, curahkan kasih, curahkan kasih, curahkan anugerahmu. Tuhan, Tuhan saat ini, Tuhan hadirlah bersama-sama kami. Oh Rabba, biar open heaven terjadi atas setiap rumah. Open heaven terjadi atas setiap kamar di mana umatmu saat ini sedang beribadah. Di mana saat ini mereka sedang beribadah online dimanapun mereka berada. Tuhan peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Oh Rabba, umat Tuhan, dengar Papa sayang sama kamu. Papa gak pernah marah. Papa sayang sama kamu. Jangan ada yang terintimidasi. Jangan ada yang merasa saya buat salah. Kayaknya semua hal-hal yang tidak beruntung ini terjadi karena saya salah. Betul, kalau engkau pernah salah, engkau tinggal minta ampun sama Tuhan. Dia Papa yang selalu sayang, selalu sabar dengan anak laki dan anak perempuannya. Oh Rabah, saya lagi pandemi, keadaan sulit ini. Bukan tanda Tuhan sedang marah. Tuhan tidak hukum anak-anaknya. Melainkan Tuhan mau angkat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor. Oh Rabah, sungguh engkau tidak akan, engkau akan menceritakan kemasyuran Tuhan. Oh Rabah, segala ikatan, segala roh intimidasi aku patahkan di dalam nama Yesus. Segala perkataan suara-suara negatif, suara-suara dari setan, kami bungkam di dalam nama Yesus. Biar telinga kami terbuka untuk firman-Mu. Tuhan, biar hati kami terbuka, biar hati kami percaya Engkau akan memberkati kami. Oh Rabah, diberkatilah akademismu, ranking cum laude, beasiswa menjadi milikmu dan menjadi milik anak-anakmu. Diberkatilah pekerjaanmu, multiplikasi pasti terjadi. Kau akan punya rumah pribadi, kau akan punya kendaraan pribadi. Diberkatilah keluargamu. Satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Dan para hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan pengurapan kuasa dan mujizat yang akan senantiasa menyertai sepanjang masa. Terima kasih Tuhan buat kami.
lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kami nggak mau semata kaki. Kami nggak mau selutut ya Tuhan. Tuhan, kami nggak akan puas cuman sepinggang. Tapi kami mau tenggelam bersama Engkau. Sehingga bukan kami lagi. Bukan ego kami lagi. Bukan sifat pemarah kami lagi. Tapi Engkau yang ada di dalam kami. Oh berkati ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, jagai kawanan domba ini. Beri kekuatan kepada para pemimpin, kakak-kakak rohani, para pembina, para pengerja. Tuhan, kami gak mampu, tapi Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Biar kami boleh tetap jaga seluruh keluarga rohani kami, keluarga jasmani kami, untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tahun ini kami pasti berbuah. Kami pasti berbuah. Lewat hidup kami, banyak orang akan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jagai hati, jagai iman, jagai kekudusan semua umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.